Oke anak-anak, mari kita belajar lagi tentang kelainan atau penyakit yang menyerang pada alat gerak manusia. Sebelum itu, kita seperti biasa ya, Butika tunjukkan di pojok. Tahukah kamu? Silahkan perhatikan video apa yang akan Butika tunjukkan. Dan ini juga bisa menjadi pengetahuanmu. Kamu bisa cerita ke tetanggamu, tak kandani, manusia tuh punya tulang segini loh ternyata. Terus giginya tuh ada segini loh. Ya, perhatikan baik-baik, Cah. Silahkan kamu nanti bisa cerita ke kakakmu, ke tetanggamu, ke mbah. Apa tuh? Nah, ini gambar apa ini? Coba tebak. Gigi. Coba kita. Tulang. Nah, itu tulang. Nah, dengar suaranya? Dengar. Nah, ya. Tulang paling depan pecah. Dia dipeluk. Ini tulang di telinga kita nih. Anak-anak seperti kalian, sumsum merahnya tuh banyak. Kalau pada orang dewasa seperti Butika, terbatas. Butuh kalsium, butuh magnesium, butuh vitamin D untuk tulang-tulangmu. Jangan lupa juga kamu harus olahraga tuh, seperti gambar ini, ya. Itu anak-anak. Jadi dari situ kamu tahu ada berapa tulang di tubuhmu? 100. 206 ya. Terus tulang gigimu ono piro? Kalau yang dewasa itu? 32. Ya, 32 ya. Tulang yang paling kuat tulang apa? Yang bisa menahan. Ya, tulang paha ya. Tulang pahamu tuh tulang yang paling kuat bisa menahan 30 kali. Yang cepat tuh. Apa, Nang? Aku ingatnya yang paling cepat. Apa? Ingat yang paling cepat Pak, yang enggak. Yang kecepatan ya, nanti kita share di grup ya biar kamu bisa lihat lagi. Oke deh, itulah beberapa fakta-fakta yang bisa kamu ceritakan tuh ke saudara-saudaramu. Terus kamu juga butuh mengkonsumsi makanan yang mengandung magnesium, kalsium, terus vitamin D ya yang bagi tulang, tumbuhan tulang. Jangan lupa juga olahraga secara rutin. Sudah. Oke, kita lanjutkan ya ke penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sendi, sekarang kita akan belajar tentang penyakit-penyakitnya, kelainan-kelainannya apa saja. Perhatikan, Cak. Kelainan tulang, fraktura. Pernah dengar kata-kata fraktura? Pernah? Pernah? Apa itu fraktura? Siapa yang sudah tahu? Belum. Belum ya. Belum. Fraktura itu patah tulang, Cak. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini ya, ini patah tulang. Ada dua, Cak. Ada patah tulang tertutup
Dan yang satunya patah tulang terbuka. Biasanya ini diakibatkan karena kecelakaan ya anak-anak ya. Kalau tertutup masih belum sampai menembus kulit kita ya. Tapi kalau sudah sampai ke patah tulang terbuka, itu tulangnya sampai keluar dari kulit kita. Wah, ini medeni ya anak-anak ya. Ini makanya kamu hati-hati. Aku waktu kulit kan itu. Ya tuh, menakutkan tuh ya. Terus ada fisura. Kalau tadi fraktur atau fraktura itu patah tulang, kalau fisura itu retak tulang ya. Jadi tulangnya hanya retak saja. Ya, beda ya, kalau fraktura itu patah tulang, kalau fisura ini retak tulang. Ya, retak tulang. Kemudian skoliosis. Nah, ini sekarang coba kamu duduknya tegak. Maaf, duduknya tegak. Punggungnya yang tegak biar tidak terjadi penyakit ini, Cah. Jadi skoliosis itu kelainan tulang belakang membengkok ke arah samping. Nah, gambarnya gini. Kalau kamu seringnya duduk nyamping miring, kok suwe-suwe tulang belakangmu gini, Cah, bengkok ke arah samping ya, namanya samping skoliosis. Samping skoliosis ya. Samping itu skoliosis. Kemudian kalau lordosis, misalkan kamu duduk, nah tulang kamu terlalu deket tuh, Cah. Jadi tulang belakangmu membengkok ke arah depan ya. Jadi kamu kalau duduk ya tegak tapi rata-rata, jangan terlalu ke depan ataupun ke belakang. Nih ke depan, ini jenenge lordosis. Ya, lordosis depan ya, lordosis. Itu membengkok ke depan. Nah, yang ini sering ini anak-anak biasanya kelainan tulang belakang membelok ke arah belakang. Nah, ini berarti apa? Bungkuk ya, Cak? Kamu ingatnya apa ini? Kikuk, kifosis, bungkuk ya. Jadi kalau tulangi membengkok ke arah belakang, kamu duduk sering toh melihat kalau orang-orang yang membungkuk seperti itu. Nah, ini karena kelainan tulang di mana tulang belakangnya bengkok ke belakang atau secara gampangnya kamu kikuk, kifosis, bungkuk ya. Jadi kalau Budi katanya, kalau bungkuk itu penyakitnya apa namanya? Kifosis gitu ya. Ingat kikuk. Tadi kalau skoliosis samping, lordosis di depan ya, jadi agak degek tuh. Kalau yang kifosis kikuk, kifosis bungkuk. Ingat-ingatnya gitu, Cah. Terus rakitis. Nah, suatu penyakit tulang di mana proses perlunakan dan kelemahan pada tulang diakibatkan adanya kekurangan vitamin D, fosfor, kalsium, itu bisa menyebabkan seperti ini. Pernah lihat? Ada orang yang jalannya seperti huruf X atau seperti huruf O. Kalau yang normal yang seperti ini, yang tengah. Tapi kalau misalkan kena penyakit rakitis ini, kekurangan vitamin D ini bisa jadi X, bisa jadi O. Itu juga karena kebiasaan ketika berjalan dan kawan-kawan ya. Terus ini ada lagi osteoporosis. Nah, biasanya menyerang pada orang-orang yang lanjut usia. Kamu pernah dengar enggak kata-kata osteoporosis ning iklan? Di iklan. Enggak. Ada di susu Anlin itu, susu Anlin. Enggak tahu. Enggak tahu. Nah, itu osteoporosis itu pengeroposan tulang, Cah. Jadi, tulang yang sehat itu kayak gini ya. Tadi kan ada tuh dibentuk model kayak spons tadi. Nah, kalau di tulang yang normal ya, tulang yang sehat, ini seperti ini. Tetapi kalau terkena osteoporosis, ini biasanya menyerang mbah-mbah ya, simbah-simbah yang sudah tua. Ini namanya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Akibatnya kenapa? Karena kekurangan kalsium. Makanya kalau sudah kamu dari sekarang sampai nanti dewasa, rutin minum susu karena susu mengandung banyak kalsium. Ya. Terus nih perhatikan lagi. Nah, pernah lihat orang seperti ini enggak? Tuh. Keren enggak kalau kamu lihat orang kayak gini? Keren apa wedi? Enggak. Ya, medeni ya. Ini mikir ini.
Pernahkah kalian melihat orang seperti ini di TV-TV ada ya itu ya? Itu Nggak kenapa terlalu toh? gitu banget, Bu. Ya gitu-gitu banget. Iki ceritanya tenang ini yo. Iki medeni ki otote ngantek teng plentung. Aku ngilu, Bu. Toh? Nah, ini namanya hipertrofi, Cah. Hiper ya. Hiper itu artinya pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Kamu kalau tahu Binaraga Indonesia tuh yang terkenal Adera itu pernah lihat deh di TV. Yang iklan itu loh, apa Kuku Bima, Roso yang sama Mbak Mari. Enggak. Nah, nanti Butika carikan di internet habis ini ya. Itu adalah contoh ketika dia bekerja secara terus-menerus, melatih ototnya kan, akhirnya ototnya terjadi hiper tuh membesar ya. Membesar hipertrofi itu pembesaran otot. Jadi ototnya kayak tadi tuh melengkung kayak roti ya, kayak roti sobek ya. Enggak toh? Kayak roti sobek ini. Ini namanya hiper. Aneh jadi besar. Kelihatannya mengkilat banget. Medeni banget ya iso kayak ngono yang ngantian yo. Oke, itu tadi yang hipertrofi. Terus kalau yang seperti ini pernah lihat dah anak-anak? Pernah. Ya. Kalau yang tadi hipertrofi itu pembesaran ototnya. Nah, kalau yang seperti itu namanya atrofi. Jadi ototnya mengecil anak-anak. Kalau ototnya mengecil karena apa? Biasanya itu ototnya mengecil karena lemah, terus menurunnya kekuatan atau fungsi otot. Karena apa? Biasanya karena makanan dan sirkulasi udara yang buruk. Jadi kamu bersyukur di rumahmu makanan, kemudian sirkulasi udara itu tuh baik ya. Jadi banyak-banyak bersyukur. Sekarang tuh kondisi seperti ini kamu harus banyak-banyak bersyukur. Ya. Bersyukur pada Tuhan. Terus nih Steve, nah pernah enggak kamu merasa kaku leher atau biasanya nih ngomong ki, aduh ototku kecetet. Nah, itu ya. Aduh, leherku kaku. Atau biasanya cedera otot. Nah, ini diakibatkan oleh infeksi virus meningitis atau kelainan anatomi tulang belakang akibat salah gerak biasanya ya. Kalau misalkan kamu kadang tidur modeling ngono terus kesuwe-suwe ototmu leher kecetit atau keseleo lah biasanya nek ngomong. Nah, ini bisa jadi karena salah gerak atau bergerak dengan tiba-tiba. Jadi jenis stiff atau kaku leher. Dan ini kamu pernah lihat ini enggak? Orang kena tetanus, pernah dengar? Aku dengar itu, Kak. Aku. Tetanus ini atau kejang ya, atau kaku otot disebabkan oleh bakteri, Cah. Jenenge Clostridium tetani. Nah, biasanya karena apa, Jal? Misalkan kamu tidak sengaja menginjak paku yang berkarat. Ya toh? Terus habis itu di paku berkarat itu ada bakterinya kan pasti ya. Ada bakteri ini namanya Clostridium tetani. Nah, kalau kamu seperti ini, kamu langsung pergi ke rumah sakit. Karena penyakit tetanus ini berbahaya, Cah. Di rumah sakit nanti disuntik tetanus. Dan ini waktunya itu terbatas, tidak boleh lebih dari berapa jam gitu, 6 jam. Kurang lebih langsung ditindaklanjuti oleh Pak Dokter atau Bu Dokter. Karena apa? Karena ini nih misalkan ngantek terlambat, terus bakteri ini wis menyebar, yang paling fatal itu bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi kamu nek misalkan neng dindi pakai sendal ya, kadang kala aja sendal bisa nembus toh nek misalnya ada paku, kamu jalan kena paku, walaupun pakai sandal pun kadang bisa tembus. Makanya pakunya harus kelihatan. Ya, itu iki paku niki biasanya paku-paku yang berkarat atau seng yang berkarat, intinya benda-benda besi yang karat. Kamu tahu kalau berkarat kan warnanya seperti apa? Nah, itu. Warnanya oranye kecoklatan. Ya, warnanya oranye. Oranye karat itu kan pasti banyak bakteri ya. Ada bakteri ini Clostridium tetani. Engko dadi nih penyakit tetanus, kejang-kejang nanti biasanya tuh menggigil, terus anggota tubuh kita yang terkena biasanya nanti berubah jadi kayak hitam gitu, Cak. Dan iki marine suwi.
marine sembuhnya itu lama ya. Jadi hati-hati kalau keluar rumah pakai sendal ya. Kamu kan tidak tahu di mana bakteri itu berada karena bakteri ukurannya sak kuprit. Gitu anak-anak. Nah, dari situ ada beberapa penyebab gangguan kesehatan alat gerak ya. Kamu siapa yang suka membaca dengan posisi tiduran? Nah, ini harus dikurangi nih. Pernah ini Butika contohnya, makanya sekarang Butika pakai kacamata. Dulu waktu seusia kamu ya, waktu Butika SD itu sering dibelikan buku-buku bacaan sama bapak ibunya Butika. Terus saking seneng ini moco karo turunan ngantek bukunya tiba. Nah, terus akhirnya gara-gara kebiasaan yang seperti itu, Butika terus pakai kacamata dari SMP ya. Makanya kamu mulai sekarang kalau baca duduk ya anak-anak ya, dan penerangannya cukup biar tidak seperti Butika pakai kacamata ya. Terus kamu kalau masih kecil jangan membawa beban terlalu berat, nanti bisa-bisa jadi bungkuk ya. Kifosis tuh nanti ya. Terus tidur dengan posisi yang tidak benar, maksudnya gimana? Nah, kan kita punya tulang nih anak-anak. Karena kamu masih masa pertumbuhan, kalau tidurmu itu terlalu meringkuk, tahu meringkuk kayak orang kedinginan itu loh. Nanti lama-lama kan susah berkembang tuh tulangmu. Jadi biasakan ganti-gantian, luruskan tubuhmu, miring ke kanan, miring ke kiri, hadap telentang, gitu ya. Tapi ganti-gantian. Terus kemudian ketika menulis, biasakan dengan posisinya tegak, jangan menulis sambil membungkuk, nanti sama tadi bisa kifosis. Terus sama berjalan tuh anak-anak sering jalannya sambil bungkuk ya. Kan ketoknya yang bungkuk kok enak ngono ya. Tapi berbahaya untuk kesehatan tulang kita. Itulah penyebabnya. Nah, caranya biar kita sehat, kamu harus makan makanan seimbang. Ojo maem nasi karo apa tok ya, sing tidak sehat itu apa toh? Misalkan apa sosis ya, ya. Mie, Indomie, ya nugget. Ya itu kan makanan instan. Itu dikurangi ya, makan makanan yang seimbang, ada sayur, ada lauk pauknya. Lebih baik kamu makan nasi, sop, tahu, tempe itu lebih sehat dibandingkan nasi terus ayam yang fried chicken itu. Ayam aku kemarin makan nasi nugget sama bayam, Bu. Aduh, enggak apa-apa, yang penting ada sayurnya aja mung nasi mbek nugget tok ya. Kalau nasi sama nugget tok kan itu nugget kan makanan instan. Nah, jadi gizinya kurang, tapi kamu tambahin sama sayur bayam. Nah, jadi lebih sehat. Jadi seimbang. Apa? Makan sosis dibolehin tapi jarang-jarang kan, Bu? Ya, jarang-jarang, jangan terlalu sering. Makan Indomie boleh, tapi juga jangan sering. Misalkan sebulan sekali. Gitu ya. Jangan setiap hari kamu makan Indomie terus ya. Nanti kasihan perutmu itu ya. Ususmu itu nanti keriting nanti ya. Sebenarnya bukan karena usus keriting kalau makan Indomie ya, tapi proses pencernaan Indomie itu lebih lama, atau mie instan itu lebih lama dibandingkan kamu makan makanan yang bergizi lainnya. Kayak tadi sayur, kemudian lauk, tahu, tempe ya. Kemudian berolahraga secara teratur. Nah, nih yang biasanya olahraganya hanya hari Jumat, bisa tuh setiap hari, minimal meregangkan tulangmu, meregangkan otot atau gerakkan kepala atau kaki dan tanganmu supaya lebih sehat. Dan jangan lupa nih yang paling penting sekarang, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar ya. Kalau sekarang kamu lebih baik di rumah ya di rumah saja, jangan jalan-jalan dulu. Santai di rumah ya, sambil lihat-lihat pembelajaran, membaca yang banyak, dan sebagainya. Oke anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Paham? Tidak. Paham. Udah, oke. Ada lagi, Bu. Apa? Biasanya ada lagi. Enggak ada. Sudah ya. Hari ini kita IPA saja. Coba kamu buka dulu Bu Pena halaman 73. Latihan soal subtema 3.
Bu Pena. Halaman 73. Oh, udah, Bu. 73 yang IPA ya anak-anak ya. Bagus kalau yang sudah. Nomor 1, yuk coba perhatikan. Kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah apa, Cah? Tuh, dibaca, dilihat. Yang kurang baik apa ya? A, B, C, atau D? Oh, ya ada apa aja, Bu? Ya, B ya, betul. B ya, duduk dengan posisi membungkuk. Kalau kalian duduk dengan posisi membungkuk, bisa terjadi penyakit apa ini? Tadi. Jangan Kifosis. ya, kifosisnya yang aku sebutkan ya. Oke, bagus sudah ingat kikuknya ya. Tapi lebih lengkap lagi kifosis, Bu. Ya. Nomor 2, perhatikan kelainan tulang yang terdapat pada gambar. Nah, itu kelainan tulang melengkung atau bengkoknya ke depan. Apa? Depan. Yang mana? Lordosis. Lordosis. Ya, lordosis ada D-nya atau kamu inget-ingetin, oh ono D ini depan ngono ya, Cah ya. Ben gampang ya. Kalau skoliosis ke arah mana? Skoliosis Samping. Ya, samping. Kamu ingat skoliosis S, samping yang depan dulu S ya. Nomor 3, penyakit berupa pengeroposan tulang akibat kekurangan kalsium. Ising menyerang mbah-mbah biasanya lanjut usia. Di iklan Anlin depannya Osteoporosis. Ya, osteoporosis ya. Kesulitan membaca mengejanya nggak apa-apa, pelan-pelan. Osteoporosis ya, osteoporosis sambil ditulis. Kemudian yang nomor 4, apa penyebab kelainan otot kaku leher dan tetanus? Yang kaku leher dulu. Kaku leher. Kaku leher. Salah posisi. Ya, salah posisi. Salah gerak ya anak-anak ya. Salah gerak. Terus bisa juga karena akibat infeksi meningitis ya. Ini bisa juga. Kalau yang tetanus apa tadi? Akibatnya yang berkarat mengandung bakteri apa? Tetanus. Clostridium tetani ya. Benda-benda yang terkena bakteri Clostridium tetani, makanya disebut tetanus, itu dari tetaninya anak-anak ya. Tetani, jadi tetanus. Tuh. Yang nomor 5, apa langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan otot? Olahraga teratur. Olahraga teratur, pintar. Terus apa? Makan bergizi. Makan bergizi. Terus apa lagi? Minum vitamin. Oke, apa lagi? Istirahat yang cukup. Oke, istirahat yang cukup ya. Dan masih banyak lagi. Oke, boleh tuh ditulis dulu yang rapi, Cah. Belajar kelas 5 tulis yang rapi. Sing tulisane model apa itu? Ceker ayam. Ceker ayam ya, belajar pelan-pelan menulis rapi ya. Cekernya jadi ceker dinosaurus mungkin. Gimana itu ceker? Ceker dinosaurus besar-besar itu. Tambah berantakan Bu itu. Tambah berantakan. Iya ya. Ceker dinosaurus. Nah, oke, sudah semua? Udah sih, bagus ya, terima kasih. Nah, kalian Butika minta sekarang untuk PR sedikit saja. Buka halaman 66. Makan siang nih ya, makan siang ya. Makan siang. Tugas makan siang. Halaman 66 Bu Pena. Nah,
Yang ayo berlatih, Bu. Ya, ayo berlatih. Kerjakan, ayo berlatih. Ya, kamu cukup yang atrofi itu ciri-cirinya apa, penyebabnya apa, kaku leher juga sama. Nah, kerjakan ayo berlatih halaman itu, kemudian kirimkan dengan memfoto hasil jawaban kalian ke WA Butika. Kirimkan paling lambat hari ini. Kirimkan paling lambat hari ini loh, Cah. Hari ini jam 21.00, jam 9 malam. Kamu kalau misalkan, Bu, habis ini langsung mau saya kerjakan, langsung fotokan, boleh. Boleh sekali malahan ya. Jadi tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Ya, tugas makan siangmu, kamu langsung kerjakan, langsung tulis, langsung difoto, kirim Butika. Nanti langsung Butika koreksi, Butika nilai ya. Dan jangan lupa bagi yang belum mengumpulkan foto pakai seragam merah putih, segera. Kemudian bagi yang belum mengumpulkan cover juga ya, paling lambat besok Kamis. Ojo lali, Cak. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau sudah langsung Butika nilai itu. Ya, oke. Oke, baru beberapa anak yang sudah mengumpulkan. Yang lain Butika tunggu paling lambat hari apa, Cah? Hari Kamis. Nah, sudahkah kalian selesai menulisnya? Sudah? Di buku atau di buku tulis? Di buku pena langsung saja. Kerjakan di buku pena langsung, nanti langsung difoto. Kirimkan Butika, ya. Sampai sini sudah semua nulisnya, Cah? Sudah, oke. Terima kasih. Nah, Butika kira hari ini cukup sekian dulu pembelajaran IPA kita. Jangan lupa ya anak-anak dibaca-baca lagi supaya kalian lebih sering berlatih dan memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Tadi kan yang tentang vertebrata, invertebrata, jenis otot, tulang-tulang kan masih belum 100% benar. Nah, itu dipelajari lagi, dibaca-baca lagi ya. Kemudian yang tadi kita pelajari hari ini tentang sendi, kemudian kelainan dan penyakit otot serta tulang itu juga dibaca lagi. Butika kirimkan lagi di grup, dibaca-baca lagi ya. Rajin-rajinlah membaca, berbuat baik setiap harinya. Entah itu yang ringan-ringan saja, menyapu atau mencuci piring setelah makan, itu bisa dilakukan di kehidupanmu mulai dari sekarang ya. Kemudian yang beragama Islam jangan lupa sholat ya, tepat waktu supaya tidak ditunda-tunda. Ketika kira kalau ada azan langsung kamu sholat, itu lebih baik ya. Nanti kalau ditunda-tunda malah males nanti. Oke, Cah, ingat Tuhan melihat, malaikat mencatat. Jadi apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah yang baik-baik. Oke, Cah, jangan lupa sayangi anggota keluargamu di rumah dan teman-temanmu dimanapun berada. Ya, kita bertemu besok pagi. Kita besok pagi belajar SBDP dan juga IPS. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu besok pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.